sehat. Ya, kembali lagi dengan Pak Roni Sombing atau Pak Jos. Hari ini kita akan mempelajari materi di PJOK. Nah, materi apa yang akan kita pelajari? Ini adalah materi lanjutan dari materi yang sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas salah satu gaya di renang. Gaya apa yang akan kita pelajari? Gaya bebas atau front row stroke, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini kalian mampu memahami, menganalisis mengenai gaya bebas dan cara-cara melakukan gaya bebas atau itu berhubungan dengan teknik dasarnya. Oke. Kita lanjut membahas tentang gaya bebas. Yang pertama, pengertian. Gaya renang dengan posisi telungkup, kedua tangan secara bergantian digerakkan mengayuh, lalu kaki naik turun bergantian. Gaya renang dengan posisi yang telungkup, kedua tangan mengayuh, lalu kedua kaki bergantian naik turun. Maksudnya seperti apa? Ini dia gambarnya. Bisa kamu lihat posisi kakinya bergantian naik turun dan posisi tangan mengayuh. Oke, itu adalah pengertiannya. Nah, sekarang hal yang sangat penting yaitu adalah teknik dasar. Teknik dasar ini harus dikuasai oleh seorang perenang supaya gerakan renangnya itu sangat bagus. Jadi kamu juga harus bisa memahami teknik-teknik dasar renang ini. Oke, apa saja teknik dasarnya? Yang pertama, posisi tubuh, ya, body positionnya, ya. Jadi bagaimana posisi tubuh kita di dalam air renang gaya bebas, yaitu streamline, mendatar. Lalu dari posisi kepala harus bisa datar sampai ke posisi kaki bisa datar. Oke. Maksudnya seperti apa, Pak? Ini dia gambarnya. Posisinya harus mendatar di permukaan air, streamline. Jadi itulah teknik yang pertama, posisi tubuh. Teknik yang kedua yaitu adalah gerakan kaki. Bagaimana gerakan kaki gaya bebas? Sangat berbeda dengan gaya kaki, gaya dada. Gerakan kaki gaya dada. Untuk gaya bebas ada 3 hal yang harus kamu pahami. 3 hal. Yang pertama, dilakukan dengan naik turun tanpa terputus dan bergantian dan cepat, berpusat pada pangkal paha. Dilakukan naik turun bergantian dan cepat, berpusat pada pangkal paha. Yaitu gerakan kaki ini juga berfungsi sebagai penyeimbang. Jadi ketika kita berenang, gerakan kaki itu sebagai penyeimbang di kolam. Lalu gerakan kaki ini merupakan sumber daya dorong ke depan. Oke, lebih jelasnya ini lihat gambarnya. Perhatikan gerakan kakinya. Oke, naik turun. Nah, itu dia. Oke. Lanjut. Teknik yang ketiga, gerakan tangan. Gerakan tangan. Tadi di awal sudah dibahas mengayuh. Nah, gerakan tangan ini terbagi atas 2, yaitu gerakan ketika di luar air, lalu gerakan ketika di dalam air. Ternyata tangan kita ini ada posisinya berada di atas air, di luar air adalah posisi di dalam air. Nah, ketika di luar, tangan keluar, ya. Jadi kalau Bapak seperti ini adalah posisi tangan keluar dari air. Lalu posisi masuk kembali ke dalam air. Di posisi keluar, lalu masuk kembali. Posisi keluar itu tangan kita lurus ke atas. Ketika kita mengayuh di atas, masuk, mengayuh lagi, masuk. Itu. Sekarang posisinya di dalam air. Di dalam air itu ada 2 teknik yang harus kalian pahami. Yang pertama
teknik tarikan, pull. Lalu teknik kedua, push, dorongan. Teknik tarikan itu ketika tangan sudah masuk ke dalam air, kita melakukan tarikan. Kira-kira bentuk tangan itu hampir 45 derajat, ya, sampai ke depan dada. Lalu setelah itu kita lakukan gerakan push, dorongan, sampai ke tangan kita dekat ke pinggang. Oke, naik, masuk, dorong, lalu push. Paham? Sama lagi, naik, dorong, push, tarik, ya, push, tarik, push, tarik, push. Nah, itu dia. Itulah pelaksanaannya, dan dilakukan setelah jari masuk, ya, dilakukan setelah jari kita masuk, lalu kita push, kita tarik, dan kita dorong. Nah, gerakan tangan ini dilakukan dengan mengayunkan tangan ke depan atas secara bergantian. Itu tadi, berganti-gantian. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lihat gambar. Kau perhatikan proses ayunan lengannya. Oke. Lanjut adalah tentang gerakan pernapasan. Gerakan pernapasan, breathing itu proses menghirup udara. Menghirup udara itu dari mulut, lalu nanti kita buang di dalam air, bisa dari hidung. Oke. Nah, memalingkan atau memiringkan kepala ke sebelah kanan atau sebelah kiri sampai mulut kita keluar. Jadi kalau misalnya ini saat Bapak bergerak, Bapak palingkan dengan posisi mulut Bapak itu harus bisa lewat air, lalu dari mulut. Masuk tangan, masuk lagi. Nah, itu dia. Lebih jelasnya kamu lihat gambar. Itu dia proses pengambilan napas. Oke. Sekarang teknik yang terakhir, yaitu gerakan teknik koordinasi. Koordinasi antara teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, dan pengambilan napas, yaitu teknik penggabungan dan penyesuaian gerakan yang dilakukan secara selaras sehingga terwujud teknik renang gaya bebas yang baik, ya. Penggabungan teknik kaki, tangan, pernapasan dilakukan secara selaras supaya terjadi suatu teknik dasar renang gaya bebas yang baik. Jadi teknik-teknik dasarnya itu harus sangat bagus kamu lakukan supaya gaya renang juga baik. Nah, setelah ini Bapak akan menunjukkan bagaimana melakukan kelima teknik dasar ini di video praktek. Nah, video ini akan berlanjut ke video praktek. Kita perhatikan video prakteknya. Oke, seperti yang sudah kita bahas tadi, hari ini akan Bapak contohkan teknik dasar dari renang yang sudah kita pelajari. Namun sebelum kita masuk atau sebelum Bapak mempraktekkan teknik dasar renang tersebut, akan Bapak melakukan gerakan pemanasan dulu yang tujuannya supaya tidak terjadi cedera dan untuk Bapak bersiap untuk berenang atau melakukan aktivitas renang. Oke, kita mulai pemanasan statis dan
kita mulai mempraktekkan teknik dasar gaya bebas. Oke. Dimana yang pertama teknik dasarnya adalah posisi tubuh di atas permukaan air, yaitu apa? Streamline, seperti yang sudah kita bahas di video pembahasan teori. Dimana mulai dari kepala, punggung sampai ke kaki Bapak harus mendatar. Nah, itulah posisi tubuh gerakan gaya bebas. Oke, kita praktekkan. Kedua itu gerakan kaki, ya, dimana gerakan kakinya nanti bermula dari pangkal paha, lalu Bapak lakukan naik turun, lalu Bapak lakukan berganti-gantian. Kaki ini merupakan salah satu gaya dorong ke depan. Oke, akan Bapak praktekkan. Perhatikan. Ketiga itu gerakan tangan. Oke, gerakan tangan ini seperti yang sudah diteorikan ada dua, yaitu posisi tangan di atas permukaan air, lalu posisi tangan berada di dalam air. Nah, ketika di atas posisi tangan itu keluar lurus lalu menekuk. Nah, ketika di dalam ada dua fase, yaitu fase menarik lalu fase mendorong ke belakang. Oke, tarik mendorong ke belakang. Nah, akan Bapak praktekkan. Teknik keempat itu pernapasan, yaitu proses menghirup udara. Jadi Bapak nanti menghirup udara dengan memalingkan kepala ke sebelah kanan, karena Bapak dominan mengambil napas dari kanan. Nah, Bapak ngambil udara ketika mulut Bapak keluar dari air, lalu ketika kepala masuk, tangan masuk, Bapak buang air, Bapak buang udara pelan-pelan di dalam air. Oke, Bapak perhatikan. Gerakan koordinasi, yaitu keselarasan gerakan kaki, tangan, dan pengambilan napas. Jadi harus bisa selaras sehingga tercipta teknik dasar renang gaya bebas yang baik. Bapak praktekkan. Kita lakukan pendinginan.
sekian teknik gerakan renang gaya bebas ya. Setiap teknik harus bisa kamu kuasai dengan baik ya. Mulai dari posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, pernapasan serta koordinasi. Jadi kamu lakukan semuanya dengan sangat bagus sehingga nanti kamu bisa berenang gaya bebas dengan baik. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, masih tetap di materi PJOK dan masih tetap dengan Pak Roni Sombing atau Pak Jos.